Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, tetap bersuka cita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari bersama kita mau bersyukur, datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Bersama satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang baik, kesempatan yang indah Tuhan sediakan buat kami. Untuk kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu, memuji, menyembah, bahkan kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Karena kuasa-Mu yang tak terbatas mampu mengurapi setiap kami, mampu memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Dan kami mau memutuskan untuk kami selalu bersuka cita, mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut kehadiran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Panggil nama Yesus. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersama kita mau katakan, Yesus sukacitaku, hanya Yesus. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Satu kali lagi bersama berkata, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Semua yang bersuka katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku
Ku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Kami angkat tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku. Haleluya. Jiwaku berpegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sukacitaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, sumber kuatku. Hanya nama Yesus, nama yang beri kemenangan. Di atas segala nama, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau dimuliakan sampai selamanya, untuk selamanya. Hanya nama Yesus. Ya lama syaralama ya lama, ya lama ya lama, ya lama syaralama se. Haleluya, haleluya. Ya lama syaralama ya se. Yesus, Yesus Tuhan, hanya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kau alasanku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. You deserve the glory and honor. I lift my hand in worship, Your holy name. You deserve the glory and honor. I lift my hand to worship. I bless Your holy name, for You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You, for You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You.
There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. Miracle, you do miracles so great. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Bersama segenap hatimu. For you are great, Jesus. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Miracle. You do miracles. No like you. There is no one else. For you are great. For you are great. You do miracles. Miracle, miracle. Jesus. There is no one else. For you are great. Miracles so great. Hallelujah. There is no one else like you. There is no one else like you. Not like you, Jesus. There is no one else like you. Haleluya, puji Tuhan. Bersama kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala raja. Bertepuk tangan bersama, sebab kita mau tempat kemenang. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Raja perkasa, bersama tinggi bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat,
Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Sama berkata, kami berpujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, haleluya, Yesuslah Raja. Haleluya. Sebab kita punya Yesus yang luar biasa, hebat, ajaib, perkasa. Lebih lagi bersama berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, bagaimana semua bersorak. Sungguh tak terbanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sepakat berkata, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak terbanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal sampai selama-lamanya. Kerajaan Tuhan kekal. Hanya satu nama di kolong langit ini, nama Yesus sumber keselamatan. Mari bersama bersorak buat nama Tuhan, bersama bersuka cita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, ajaib, perkasa, sungguh tak tertandingi kuasa Tuhan. Bersama kita mau siapkan hati kita. Biarlah firman-Mu, firman kebenaran itu boleh tertanam bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Bersama dengan iman kita mau berkata, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Kami tetap percaya Tuhan, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Kami lagi bersama dengan iman percayamu berkata, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu, senangkan hati-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan.
Hari ini saya ajak saudara semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan sehingga kami ada saat ini untuk kami boleh mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah buat kami, urapi setiap kami sehingga setiap kebenaran ini terus masuk di dalam hati kami. Dan kami bukan saja jadi pendengar, tapi juga jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas kami semua yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar hari ini, bersama-sama kita akan belajar tentang bergerak dalam karunia Roh Kudus di masa sukar. Ya, judulnya agak panjang, ya, bergerak dalam karunia Roh Kudus di masa-masa yang sukar seperti ini. Saudara pernah mendengar ungkapan gini, saudara, karakter lebih penting daripada karunia, ya. Dan banyak orang mengiyakan, gitu ya, karakter lebih penting daripada karunia. Saudara, saya hari ini akan membawa saudara untuk melihat bahwa keduanya itu penting. Ya, karena kedua-duanya itu Tuhan yang memberi. Tapi kenapa kok perkataan karakter lebih penting daripada karunia itu muncul? Perkataan ini muncul karena gini, saudara. Ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen atau mungkin juga hamba Tuhan yang punya karunia-karunia yang luar biasa, tapi ternyata karakternya tidak mendukung, karakternya jelek, saudara. Sehingga kemudian orang punya image, ngapain punya karunia kalau karakternya kayak gitu, lebih baik punya karakter dong. Sehingga kesimpulan yang mentah seperti ini kemudian muncul di kalangan orang-orang Kristen. Saudara, apakah karunianya salah? Enggak, saudara. Itu adalah karakter pribadi orang tersebut. Jadi jangan sampai kita membuang sesuatu yang harusnya bagus, harusnya baik, tapi kita buang, saudara. Jadi contohnya kalau saudara punya bayi, bayinya kemudian buang air besar, saudara. Apa yang saudara lakukan? Ya buang kotorannya dengan popoknya dibuang. Jangan bayinya ikut dibuang, saudara. Aneh itu, saudara. Nah demikian juga dengan karunia, orang seringkali menyalahkan karunianya, padahal karunia itu dari Tuhan, karunia itu baik, pemberian dari Tuhan dengan tujuan-tujuan yang mulia. Tapi karena mungkin yang membawa itu karakternya kurang bagus sehingga kita kemudian ikut nyalahin karunianya. Salah, saudara, jangan sampai kita terjebak di situ. Yang kedua adalah gini, saudara. Siapa yang memberikan karunia? Karunia itu yang ngasih Tuhan. Tuhan itu enggak pernah memberikan karunia menunggu orang itu baik dulu. Oke, tak tunggu ya, kamu baik dulu ya, kamu sempurna dulu, baru nanti aku berikan karunia. Enggak, Tuhan berikan karunia kepada siapapun dia mau memberi. Bahkan saudara, ada orang-orang yang sudah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, tapi karunianya enggak dicabut. Kenapa? Ya karena memang Tuhan masih menginginkan itu ada di dalam orang itu. Karena Tuhan yang memberi. Jadi apakah karunianya salah? Enggak sama sekali kan. Ya. Jadi itu yang mesti kita ketahui tentang karunia. Yang ketiga contohnya, yang ketiga adalah gini, saudara. Kita seringkali mendengar pengkhotbah atau kita sendiri membaca tentang kisah di Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Di situ dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini seringkali kita kemudian juga mikir, oh kalau gitu ngapain ya karunia ya? Saudara, karunia sama sekali enggak salah di sini.
Yang salah di sini adalah orang itu enggak punya hubungan dengan Bapa. Sehingga dia mengerjakan semuanya sakarepe dhewe, Saudara. Bukan atas kemauan Tuhan. Jadi karunianya sama sekali enggak salah. Tapi orang itu, pribadi orang itulah yang salah di situ. Jadi kita mesti bijak di sini ya, supaya kita itu menerima sesuatu yang benar dari Tuhan, tidak membuangnya. Saudara, karunia dan karakter dua-duanya penting. Dua-duanya dari Tuhan. Ya, tidak ada yang salah dengan salah satunya. Justru yang Tuhan mau, dua-duanya berfungsi dengan baik. Saudara, kalau saudara baca, nanti saya akan tunjukkan pada saudara, karakter di dalam Galatia 5, ayat yang ke-22 sampai 23 itu ada 9. Sementara karunia itu juga ada 9 di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Jadi dua-duanya isinya 9, Saudara. Saya mengajak saudara untuk karunia Roh Kudus itu diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, lambang kudus itu apa di dalam Alkitab? Burung merpati kan. Nah, saya membayangkan gini. Kalau kita cuma mementingkan salah satu, karakter aja deh, karunia kita buang aja. Itu kayak burung merpati sayapnya cuma sebelah. Bisa terbang? Ya mungkin bisa, tapi kesulitan sekali, Saudara. Ya. Kelabakan dia gitu. Tapi kalau dua-duanya berfungsi dengan baik, 9 buah roh, 9 karunia, berfungsi dengan baik dalam kehidupan orang-orang percaya. Burung merpati itu bisa terbang tinggi, memberkati banyak orang lebih lagi, Saudara. Nah, karena itu saya mau mengajar saudara hari ini tentang pentingnya karunia. Ya, saya sudah cukup sering berbicara pada saudara tentang karakter, sekarang saatnya saya menyeimbangkan ya, supaya kita juga belajar tentang karunia, Saudara. Nah, saya mau ajak saudara punya pengertian dulu yang benar tentang karunia. Jadi saudara di sini saudara mesti melihat bahwa karunia itu dari Tuhan, karunia itu penting buat apa? Untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan kerajaan Allah, karunia itu diberikan supaya apa? Memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan. Sehingga gereja dibangun dengan benar, gereja dibangkitkan dengan benar, dan dua-duanya berasal dari Roh Kudus yang sama. Jadi kalau Tuhan memberi 2, kenapa kita cuma ngambil 1? Kalau Tuhan ngasih karakter dan karunia, kenapa cuma kita milih 1? Gara-gara mungkin yang 1 itu disalahgunakan oleh orang, padahal enggak ada yang salah dengan karunia. Jadi berdoalah supaya engkau punya karunia, engkau juga punya karakter. Sehingga engkau seperti burung merpati yang punya sayap yang lengkap dan terbang tinggi dipakai oleh Tuhan. Nah, kita lihat ya, kita belajar sama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di situ dikatakan ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Dan saya ajak saudara untuk lihat di 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus, ya roh di sini huruf besar artinya Roh Kudus, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi lihat saudara, ya 9 karunia diberikan, memberikan keseimbangan kepada karakter.
yaitu karunianya satu, berkata-kata dengan hikmat, dua, berkata-kata dengan pengetahuan, tiga, karunia iman, empat, karunia kesembuhan, lima, karunia mengadakan mujizat, enam, karunia bernubuat, tujuh, karunia membedakan roh, kemudian delapan, karunia berkata-kata dengan bahasa lidah, sembilan, karunia menafsirkan bahasa lidah. Nah, saya akan mengajak saudara bagaimana 9 karunia ini kita pakai, kita bergerak di dalamnya di masa-masa yang seperti ini. Masa-masa yang sukar seperti ini. Ya, ini waktu yang tepat untuk kita bergerak di dalam karunia roh. Karena apa? Karena di dalam karunia ini kita akan melihat kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, lihat ya. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Saudara, saya berharap saudara sungguh-sungguh berhikmat hari-hari ini. Saudara, dalam perkataan saudara, kalau saudara lihat semua karunia ini berbicara tentang perkataan, mulut saudara. Ya. Karunia hikmat ini harus kita pakai hari-hari ini. Saudara, suatu hari saya menegur salah satu pemimpin di tempat kami yang dia membagikan di grup jemaat ya berita yang ketika saya baca enggak benar, saudara. Justru malah menakutkan, saudara. Berita itu mengatakan bahwa virus COVID-19 bisa melayang-layang di udara dan kemudian bisa bertahan di udara sampai sekian jam. Ketika saya klik, saya buka websitenya, ternyata di situ Menteri Kesehatan itu cuma bicara bahwa kita mesti pakai masker. Enggak ada perkataan bahwa virus itu terbang melayang-layang bertahan sampai sekian jam. Ketika saya baca itu saya tegur, saya ingatkan pemimpin di tempat kami, salah satu pemimpin di tempat kami. Ya, kita mesti berhikmat sebagai seorang pemimpin untuk membagikan berita kepada jemaat. Jemaat sekarang itu sedang banyak ketakutan, jangan ditambah ketakutan lagi. Kita mesti sebagai seorang pemimpin memberikan perkataan yang menyejukkan. Makanya saudara, saya sampai detik ini tidak pernah membagikan kabar tentang COVID-19, tidak pernah. Kenapa? Jemaat banyak sudah yang takut, saudara. Jemaat banyak sudah yang cemas. Saya enggak mau nambahin kecemasan mereka, ketakutan mereka. Justru sekarang saya banyak membawa berita-berita yang membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan. Itu berita yang saya bagikan, saudara. Ayo kita belajar sama-sama supaya apa? Kita punya karunia hikmat ini, saudara. Kita berhikmat benar-benar apa yang harus kita katakan. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya pengetahuan apa? Ya pengetahuan firman Tuhan. Jangan bagikan hoax, saudara. Jangan bagikan berita-berita yang enggak jelas. Sekalipun berita itu benar, sekalipun berita itu memang seperti itu. Tapi kalau tidak membangun iman orang lain, enggak usah dibagikan. Ya, enggak usah dibagikan. Jadi apa? Ya bagikan aja, katakan perkataan-perkataan pengetahuan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu membawa kedamaian, firman Tuhan itu membawa kekuatan, membawa pengharapan. Itu yang harus kita bagikan. Yang berikutnya karunia iman, saudara. Ayo pakai iman kita. Pakai iman kita. Pakai iman kita untuk saat-saat ini kita terus melihat pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Gunakan imanmu. Ya, karena itu bacalah firman terus sehingga engkau punya dasar dalam imanmu, saudara. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Imanmu engkau aktifkan, imanmu engkau gunakan, karunia iman ini engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Yang berikutnya, karunia kesembuhan. Saudara, kalau saudara sedang sakit, ucapkan kesembuhan pada dirimu. Ya, saya ucapkan kalau saya pas enggak enak badan, saya ucapkan, saya pegang tangan kepala saya pegang tubuh saya ucapkan perkataan iman perkataan yang menyembuhkan, saudara. Kalau ada saudara, ada keluarga, ada teman gereja yang sakit, saya ucapkan doa penuh iman yang membawa kesembuhan, saudara. Ayo aktifkan karunia-karunia ini, saudara. Ya,
Yang berikutnya, adakan mujizat, mengadakan mujizat. Ucapkan perkataan-perkataan yang mengadakan mujizat. Ya, saya seringkali ucapkan perkataan-perkataan kepada teman-teman saya, jemaat-jemaat yang ada. Kamu pasti diberkati, kamu pasti dicukupkan, kamu pasti akan dapat kerjaan yang lebih baik. Kalaupun mereka di PHK atau dirumahkan atau enggak punya pekerjaan lagi. Tuhan pasti kasih peluang-peluang dalam hidupmu. Saya ucapkan hal-hal yang luar biasa. Supaya apa? Iman jemaat makin bertumbuh. Ya, perkatakan semuanya itu, saudara. Bernubuatlah. Saudara, nubuat itu simple, gampang. Yaitu apa? Perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan. Perkataan yang membangkitkan pengharapan. Itu nubuat, saudara. Saudara, beberapa waktu saya membuat live di Instagram saya, ya, worship from home yang saya bikin di rumah. Saya cuma nyembah Tuhan saja. Saya ajak semua yang ikut di live IG itu nyembah Tuhan sama-sama. Terus kemudian saudara, saya kadang ngajak anak-anak youth, ya, anak-anak muda yang punya talenta bermain musik, nyanyi, singer dan lain sebagainya. Mereka saya ajak bergabung, saudara. Dan ketika mereka saya ajak bergabung, ya, malamnya saya adakan, paginya saya masukkan di Instagram story saya. Ikuti nanti malam saya akan live di IG saya dengan si A. Dan kemudian saya tulis di situ, si A adalah seorang pemusik yang diurapi Tuhan, yang punya talenta luar biasa, seorang yang rendah hati, seorang yang diurapi Tuhan, anak muda yang luar biasa. Saya ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Ya. Sampai akhirnya si anak yang saya ajak itu melihat Instastory saya. Dan mereka bilang gini, Kak Indra kok nulis kayak gitu, saya jadi minder. Saya jadi malu nih Kak, gitu ya. Nanti ada orang yang baca gimana. Saudara, ketika mereka bilang kayak gitu, saya ngomong gini, saudara. Saya melihat kamu dari kacamatanya Tuhan. Saya melihat kamu dari cara pandangnya Tuhan. Tuhan melihat kamu itu berharga. Tuhan melihat kamu itu hebat. Tuhan melihat kamu itu bertalenta, diurapi, dicintai, dikasihi. Itu yang saya lihat. Kalau saya pakai kacamata saya sendiri, ya memang kadang kamu bencekno. Kadang kamu ini nyebelin dan lain sebagainya. Tapi saya mau buang cara pandang yang seperti itu. Saya mau pakai cara pandangnya Tuhan. Karena itu saya tulis seperti itu. Saudara, ini hal yang lain saya sedang bernubuat untuk anak itu, saudara. Saya sedang katakan pada dia bahwa kamu hebat, kamu luar biasa, kamu diurapi, kamu dicintai Tuhan, kamu dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saya sedang bernubuat. Saya sedang mengucapkan kata-kata yang membangun kehidupannya. Itu yang saya lakukan, saudara. Nah, yang berikutnya dikatakan membedakan roh. Membedakan roh di sini lebih tepatnya mengidentifikasi roh. Saudara, hari-hari ini kita penting sekali. Karena itu saudara, hoax itu bukan roh dari Tuhan. Jadi sudah enggak usah diikutin. Saudara mesti pintar-pintar membedakan. Jangan terima berita langsung disebar, terima berita langsung disebar. Saudara sedang menebar ketakutan. Ayo sebarkan damai sejahtera, sebarkan sukacita, sebarkan pengharapan di dalam Tuhan. Sebarkan perkara-perkara yang baik yang membangun. Sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, kita mesti ngerti karunia-karunia yang seperti ini, saudara. Ya, kita mesti mengerti ini roh yang dari Tuhan enggak, ini benar-benar membangun enggak, bagus enggak kalau dibagi. Kita mesti bisa membedakan semuanya itu. Yang berikutnya berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, kalau saudara berdoa di rumah berbahasa roh lah. Saudara kalaupun punya kesempatan untuk ngikutin ibadah online seperti ini, waktu doa berbahasa roh lah. Ya, rohmu akan connect dengan rohnya Tuhan, engkau akan dapatkan kekuatan yang baru. Saya di rumah, saya ambil gitar, saya nyembah Tuhan, saya seringkali cuma bisa berbahasa roh, karena saya kadang gak ngerti apa yang mesti saya doakan, saya cuma berbahasa roh terus, saudara.
Dan lama-lama saya makin kuat di dalam Tuhan. Iman saya bangkit, kekuatan saya bangkit, pengharapan saya bangkit di dalam Tuhan. Sehingga kemudian saya bisa membangkitkan orang lain juga, menguatkan orang lain juga, membangun orang lain juga, saudara. Saudara, pakai karunia-karunia ini, saudara. Dan yang terakhir, karunia menafsirkan bahasa roh atau bahasa lidah. Saudara, di sini dikatakan menafsirkan, bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu sudah, ya, good morning, selamat pagi, sudah, nggak ada arti yang lain, saudara. Tapi kalau menafsirkan itu bisa luas, saudara. Jadi kalau saudara diberi karunia itu, saya percaya Tuhan sanggup menafsirkan perkara-perkara yang sesuai dengan kebutuhan orang yang saudara layani atau saudara sendiri. Jadi saudara ayo bergerak dalam karunia-karunia ini. Sehingga kemudian saudara enggak cuma kejar karakter, lupakan karunia. Terbangmu enggak bisa tinggi, bahkan kok enggak bisa terbang mungkin. Tapi pakai semuanya itu karena karunia juga dari Tuhan, dari Roh Kudus, karakter juga dari Roh Kudus. Terima semuanya itu, dua-duanya, pakai semuanya itu, kembangkan dua-duanya. Sehingga engkau terbang tinggi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara, ini yang bisa saya sampaikan buat saudara. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk terus bergerak di dalam karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk karunia-karunia Roh-Mu. Kami belajar untuk terus melakukannya. Lewat perkataan kami, lewat ucapan kami, semua karunia-karunia ini, 9 karunia ini Tuhan, akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus jadi berkat. Hidup kami terus Tuhan membawa hal-hal yang baik dan membangun buat semua orang, buat kami sendiri juga buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah 2 karunia ini, karakter dan karunia ini, dua-duanya kami pakai melengkapi hidup kami. Sehingga kami terbang tinggi dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak-Mu yang mendengar, setiap kami bisa menerima semuanya ini, memahami, dan kami boleh menerima, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sukacita sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, Dia sungguh baik, haleluya, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Bersama nyanyikan pujian bagi Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sebab Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya, sebab Dia baik, amin, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah.
untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sebab kasih setia Tuhan luruskan selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami nikmati hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh Engkau tanamkan, Engkau taruh dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa buat setiap kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jamah setiap mereka, lindungi setiap mereka. Berikan kemampuan, berikan kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memotivasi mereka. Memberikan pengharapan kepada kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Memberikan kekuatan yang baru boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya yang berkekurangan hari ini Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang sakit kami dari tempat ini kami melepaskan dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh karena firman Tuhan katakan sembuhkanlah yang sakit dari tempat ini. Kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami berdoa yang mengalami masalah. Tidak baik itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Tuhan jamah setiap mereka. Berikan solusi, berikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan persembahan, sudah mengirimkan persepuluhan, sudah memberikan persembahan diakonia dan lain sebagainya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan akan kembalikan yang lipat kali ganda dengan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Bisnis mereka, usaha mereka, pabrik mereka, toko mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati buat mereka berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena mereka taat akan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa. Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.